Wow. Amar Rayhan Brkic jadi pemain diaspora terbaru Timnas Indonesia Under 17 untuk Piala Dunia Under 17 2023. Sandy Walsh anggap hadapi Brunei Darussalam adalah pertarungan Timnas Indonesia lawan diri sendiri. Prediksi formasi pemain Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ramadhan Sananta CS Bantai Tebuan. Head-to-head Timnas Indonesia versus Brunei skuad Garuda ternyata pernah dikalahkan tetangga kecil itu. Timnas Indonesia Under 17 yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Jerman untuk persiapan Piala Dunia Under 17 2023 kedatangan satu pemain diaspora. Dia adalah Amar Rayhan Brkic. Kabar ini disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia Under 17, Bima Sakti Tukiman lewat sambungan Zoom bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir saat sesi jumpa pers di ruang press conference Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10.10. Kami sudah kedatangan pemain diaspora. Alhamdulillah ada Amar Brkic dari Hoffenheim, ujar Bima Sakti. Amar Rayhan Brkic lahir di Frankfurt, Jerman pada 11 Juni 2007. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu bermain untuk klub Jerman TSG 1899 Hoffenheim sejak Juli 2022. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menganggap laga lawan Brunei jadi momen Timnas Indonesia menghadapi diri sendiri. Sandy Walsh menjelaskan persiapan untuk melawan Brunei Darussalam dalam sesi latihan pada Selasa, (10 Oktober 2023. Tidak seperti hari pertama yang didominasi latihan pemulihan, kali ini Shin Tae-yong mulai memberikan latihan taktikal. Sandy Walsh juga menjelaskan bila sebagai tim, Indonesia perlu menghormati Brunei Darussalam sebagai calon lawan. Ini laga penting karena kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Menghormati lawan kemarin latihan didominasi pemulihan. Hari ini lebih ke taktikal, jadi kita meletakkan semuanya satu persatu dalam sesi terakhir sebelum laga. Tambahnya, Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (12 Oktober 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk leg kedua, pasukan Shin Tae-yong itu akan melawat ke markas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah, Selasa (17 Oktober 2023, pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari 26 nama tersebut, diantaranya ada Ramadhan Sananta, Mark Klok, hingga Nadeo Argawinata. Lantas, seperti apa prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Jika melihat komposisi yang ada, bisa dibilang sulit menebak susunan pemain Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kali ini. Sejumlah perubahan bisa saja dilakukan Shin Tae-yong, termasuk memadukan pemain yang selama ini jarang tampil. Sebagai prediksinya, Shin Tae-yong diperkirakan akan menerapkan formasi 3-5-2 untuk Timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menjelang laga itu, skuad Garuda punya rekor apik ketika bertemu sesama tim Asia Tenggara tersebut. Timnas Indonesia akan bertanding 2 kali melawan Brunei pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia tercatat pernah 11 kali melawan Brunei di berbagai kompetisi. Dari 11 kali pertemuan itu, skuad Garuda unggul dengan 7 kemenangan berbanding 2 milik Brunei. 2 pertemuan lainnya berakhir imbang. Terakhir kali Timnas Indonesia bersua Brunei adalah pada fase grup Piala AFF 2022. Saat itu Timnas Indonesia yang sudah dilatih Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Brunei dengan skor telak 7-0. Hasil itu sekaligus menjadi kemenangan terbesar tim Garuda atas Brunei. Hadapi Ekuador di laga pembuka Piala Dunia Under 17 2023, Timnas Indonesia diharapkan kebal tekanan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, mengungkapkan harapannya agar Timnas Under 17 Indonesia tampil maksimal, terutama dalam laga pembuka melawan Ekuador, yang akan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Erik berharap bahwa para pemain tidak merasa terbebani oleh tekanan ini dan dia meminta mereka untuk bermain dengan bebas tanpa beban mental. Sosok yang juga Menteri BUMN ini juga meminta kepada tim Garuda Muda agar disiplin dalam menjaga formasi baik bertahan maupun menyerang dalam laga kejuaraan dunia Under 17. Menurutnya disiplin ini adalah kunci untuk memastikan performa yang baik. Erik juga berharap para pemain bermain dengan semangat kompetitif tinggi dan tidak meremehkan lawan di grup A yang meliputi Ekuador, Panama, dan Maroko. Dan kita harap mereka bermain lepas tapi tetap jaga formasi pertahanan dan penyerangan harus disiplin karena lawan-lawan jauh lebih kuat, kata Erick Thohir.